Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya.
Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai 14.852.820.000 rupiah. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar 2.308.250.000 rupiah. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3.
Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1 unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2 catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3 total bersih harta kekayaan I Rp18.281.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya.
Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi Kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya,
yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febri Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, Jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febri Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febri terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febri Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut,
nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah Rp1 pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin,
dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1 unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.461.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu,
sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk diantaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut,
kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal korps kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik,
Asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik Sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipe 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018
dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk diantaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan.
Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan,
bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari,
ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I 18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka.
Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis,
maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai
Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK
adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya.
Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh Barisan Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023.
Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat,
dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1 unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi.
Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi Kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah.
Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya,
yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah Rp1 pun, alias tetap kokoh berada di angka Rp18.261.445.180. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai Rp14,8 miliar. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai Rp10,8 miliar itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai Rp18,2 miliar milik Sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri.
Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar 300 juta rupiah. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar 502 juta rupiah. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar 530 juta rupiah. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar 60 juta rupiah. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar 0 rupiah. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar 100 juta rupiah. Subtotal keseluruhan nilai harta, Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial, 0 rupiah, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan, I, Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan,
serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febri Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febri Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi Kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febri Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febri Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febri terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febri Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, Jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis.
Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan.
total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai 14.852.820.000 rupiah. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar 2.308.250.000 rupiah. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.824.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipe 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard Tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya.
Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar 60 juta rupiah. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar 0 rupiah. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar 100 juta rupiah. Subtotal keseluruhan nilai harta, 18.261.445.180 rupiah. 2. Catatan utang kewajiban finansial, 0 rupiah, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan, I, 2.18.261.445.180 rupiah. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut,
Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja.
Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febri Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febri terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febri Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febri melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febri terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian,
Lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipe 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard Tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya.
Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar 100 juta rupiah. Subtotal keseluruhan nilai harta, 18.261.445.180 rupiah. 2. Catatan utang kewajiban finansial, 0 rupiah, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan, I, 18.261.445.180 rupiah. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi Kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain.
Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara.
Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai 14.852.820.000 rupiah. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar 2.308.250.000 rupiah. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan,
dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI?
Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut,
Nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah Rp1 pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik Sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin,
dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1 unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2 catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3 total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir 1 unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu,
sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk diantaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut,
kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangannya mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal korps kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik,
Asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik Sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai 14.852.820.000 rupiah. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar 2.308.250.000 rupiah. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar 597.232.000 rupiah. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar 644.864.000 rupiah. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar 473 juta rupiah. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai 10.829.474.000 rupiah. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai 2.310.500.000 rupiah. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018, dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar 300 juta rupiah. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020, dengan estimasi nilai jual sebesar 502 juta rupiah. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018
dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan.
Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan,
bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari,
ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi Kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka.
Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis,
maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai
Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.824.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK
adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya.
Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh Barisan Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023.
Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai 14.852.820.000 rupiah. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar 2.308.250.000 rupiah. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar 597.232.000 rupiah. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar 644.864.000 rupiah. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat,
dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1 unit mobil merek Honda HR-V Tipe 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard Tipe 2 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2 catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3 total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi.
pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi Kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah.
Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, Jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febri Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febri terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febri Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febri melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya,
yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah Rp1 pun, alias tetap kokoh berada di angka Rp18.261.445.180. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai Rp14,8 miliar. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai Rp10,8 miliar itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai Rp18,2 miliar milik Sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018,
dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar 300 juta rupiah. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar 502 juta rupiah. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar 530 juta rupiah. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar 978 juta 500 ribu rupiah. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar 60 juta rupiah. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar 0 rupiah. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar 938.125.180 rupiah. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar 100 juta rupiah. Subtotal keseluruhan nilai harta 18.261.445.180 rupiah. 2. Catatan utang kewajiban finansial 0 rupiah, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I 18.261.445.180 rupiah. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir 1 unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya.
Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febri Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febri Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febri Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febri Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febri terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febri Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN.
Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp32.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total Rp18.461.445.180. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar Rp11,9 miliar dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah Rp1 pun, alias tetap kokoh berada di angka Rp18.261.445.180. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai Rp14,8 miliar. Dari keseluruhan aset tanah tersebut,
terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik Sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta.
D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar 0 rupiah. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial 0 rupiah, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I 18.281.445.180 rupiah. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat,
yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 66 tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 29 tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil,
gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus,
Berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial, Rp0, nihil.
3. Total bersih harta kekayaan I 218.261.445.180 rupiah. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 66 tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI.
Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya.
Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3.
Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.461.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya.
Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi Kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk diantaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya,
yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, Jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut,
nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah Rp1 pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin,
dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1 unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu,
sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk diantaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut,
kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp32.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik,
Asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik Sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai 14.852.820.000 rupiah. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar 2.308.250.000 rupiah. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipe 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018
dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.461.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk diantaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan.
Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febri Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febri terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febri Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febri melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febri terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan,
bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipe 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard Tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. E-kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari,
ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I 18.281.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi Kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka.
Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis,
maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai
Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK
adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya.
Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023.
Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai 14.852.820.000 rupiah. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat,
dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1 unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2 catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3 total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi.
Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi Kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah.
Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya,
yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah Rp1 pun, alias tetap kokoh berada di angka Rp18.261.445.180. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai Rp14,8 miliar. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai Rp10,8 miliar itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai Rp18,2 miliar milik Sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri.
Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar 300 juta rupiah. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar 502 juta rupiah. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar 530 juta rupiah. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar 60 juta rupiah. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar 0 rupiah. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar 100 juta rupiah. Subtotal keseluruhan nilai harta 18.261.445.180 rupiah. 2. Catatan utang kewajiban finansial 0 rupiah, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I 18.261.445.180 rupiah. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan,
serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febri Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febri Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi Kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febri Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febri Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febri terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febri Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis.
Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan.
total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai 14.852.820.000 rupiah. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar 2.308.250.000 rupiah. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar 597.232.000 rupiah. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar 644.864.000 rupiah. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar 473 juta rupiah. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai 10.829.474.000 rupiah. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai 2.310.500.000 rupiah. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018, dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar 300 juta rupiah. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020, dengan estimasi nilai jual sebesar 502 juta rupiah. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar 530 juta rupiah. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar 978.500.000 rupiah. Cek komponen harta bergerak lainnya.
Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar 60 juta rupiah. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar 0 rupiah. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar 100 juta rupiah. Subtotal keseluruhan nilai harta, 18.261.445.180 rupiah. 2. Catatan utang kewajiban finansial, 0 rupiah, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan, I, 18.261.445.180 rupiah. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut,
Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 66 tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh Barisan Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 29 tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja.
Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian,
Lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya.
Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar 100 juta rupiah. Subtotal keseluruhan nilai harta, 18.261.445.180 rupiah. 2 catatan utang kewajiban finansial, 0 rupiah, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan, I, 18.261.445.180 rupiah. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi Kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain.
Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh Barisan Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara.
Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan,
dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipe 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard Tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI?
Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut,
Nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah Rp1 pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik Sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin,
dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1 unit mobil merek Honda HR-V Type 5 1.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard Tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir 1 unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu,
sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut,
kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, Jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febri Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febri terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febri Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febri melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febri terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik,
Asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik Sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai 14.852.820.000 rupiah. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar 2.308.250.000 rupiah. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar 597.232.000 rupiah. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar 644.864.000 rupiah. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar 473 juta rupiah. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai 10.829.474.000 rupiah. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai 2.310.500.000 rupiah. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar 300 juta rupiah. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar 502 juta rupiah. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018
dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021, yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI.
Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan.
Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan,
bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. E-kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari,
ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka.
Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis,
maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai
Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.441.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK
adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi Kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya.
Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh Barisan Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023.
pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai 14.852.820.000 rupiah. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar 2.308.250.000 rupiah. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat,
dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Unit mobil merek Honda HR-V Tipe 5 1.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard Tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi.
Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi Kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah.
Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, Jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya,
yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah Rp1 pun, alias tetap kokoh berada di angka Rp18.261.445.180. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai Rp14,8 miliar. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai Rp10,8 miliar itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai Rp18,2 miliar milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipe 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018,
dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar 300 juta rupiah. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar 502 juta rupiah. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar 530 juta rupiah. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar 978 juta 500 ribu rupiah. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar 60 juta rupiah. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar 0 rupiah. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar 938.125.180 rupiah. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar 100 juta rupiah. Subtotal keseluruhan nilai harta, 18.261.445.180 rupiah. 2. Catatan utang kewajiban finansial, 0 rupiah, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan, I, 2.18.261.445.180 rupiah. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya.
Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febri Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febri Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febri Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febri Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febri terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febri Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN.
Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp32.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut,
Terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik Sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipe 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard Tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta.
D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar 0 rupiah. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar 100 juta rupiah. Subtotal keseluruhan nilai harta, Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial, 0 rupiah, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan, I, Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi Kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat,
yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 66 tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 29 tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil,
gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus,
Berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Satu unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. Satu unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. Satu unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. Satu unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial, Rp0, nihil.
3. Total bersih harta kekayaan, I. 218.261.445.180 rupiah. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres nomor 66 tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk di antaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI.
Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya.
Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan miliar tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat 1 objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai 14.852.820.000 rupiah. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah Kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar 2.308.250.000 rupiah. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar 597.232.000 rupiah. 3.
Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif Kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis Kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin, dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1. Unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya.
Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir satu unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu, sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk diantaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya,
yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febri Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut, kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, Jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febri Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febri terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febri Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut,
Nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul dari lonjakan harta senilai belasan mili tersebut dapat dilacak secara gamblang melalui rincian pembagian jenis aset yang ia laporkan. Berdasarkan dokumen LHKPN, porsi terbesar yang mendominasi lebih dari 80% total kekayaan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berwujud aset tidak bergerak, yaitu berupa tanah dan bangunan. Total nilai aset tanah dan bangunan miliknya ditaksir mencapai 14,8 miliar rupiah. Dari keseluruhan aset tanah tersebut, terdapat satu objek properti tunggal yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan menjadi faktor utama penentu lonjakan kekayaannya. Objek tersebut adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 220 m, 180 m di Jakarta Selatan serta tanah dan bangunan warisan seluas 638 m, 200 m yang juga terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan. Di dalam kolom keterangan LHKPN, aset properti warisan yang bernilai fantastis mencapai 10,8 miliar rupiah itu secara resmi diklaim bersumber dari harta warisan, bukan dari hasil pembelian mandiri menggunakan pendapatan bulanan sebagai jaksa. Meski demikian, lembar dokumen LHKPN KPK tersebut memang tidak merinci secara detail mengenai dari siapa atau pihak mana asal-usul warisan properti bernilai puluhan miliar itu diturunkan kepada Febrie. Bagi masyarakat yang ingin melihat secara mendalam dan transparan mengenai apa saja bentuk nyata dari kekayaan senilai 18,2 miliar rupiah milik sang Jampitsus, berikut adalah rincian lengkap data komponen harta kekayaan Febrie Adriansyah sebagaimana yang tercatat secara resmi di dalam sistem pelaporan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi. I. Data komponen harta. A. Aset tanah dan bangunan, total nilai Rp14.852.820.000. 1. Sebidang tanah dan bangunan fisik seluas 220 m, 180 m yang berlokasi secara administratif di wilayah kota Jakarta Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai jual sebesar Rp2.308.250.000. 2. Sebidang lahan tanah kosong seluas 652 m yang terletak di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan taksiran nilai komersial sebesar Rp597.232.000. 3. Sebidang lahan tanah kosong seluas 704 m yang juga berlokasi di wilayah administratif kota Tangerang Selatan, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai ekonomi sebesar Rp644.864.000. 4. Sebidang lahan tanah berukuran luas yakni sebesar 2.301 m yang terletak di wilayah administratif Kabupaten atau Kota Bandung, Jawa Barat, dicatatkan dari sumber hasil sendiri dengan nilai taksiran sebesar Rp473 juta. 5. Sebidang tanah dan bangunan utama seluas 638 m, 200 m yang terletak di kawasan strategis kota Jakarta Selatan, dicatatkan secara resmi bersumber dari harta warisan dengan nilai aset yang sangat tinggi mencapai Rp10.829.474.000. B. Alat transportasi, mesin,
dan kendaraan bergerak, total nilai Rp2.310.500.000. Selain aset berupa tanah, garasi rumah pribadi Febrie Adriansyah juga diisi oleh jajaran 4 unit kendaraan roda 4 atau mobil mewah dari berbagai jenis dan pabrikan yang seluruhnya dilaporkan dari sumber hasil sendiri. 1 unit mobil merek Honda HR-V Tipru 51.8 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai pasar saat ini sebesar Rp300 juta. 2. 1 unit mobil mewah jenis Sport Utility Vehicle atau SUV merek Toyota Land Cruiser Prado 2.7 tahun pembuatan 2020 dengan estimasi nilai jual sebesar Rp502 juta. 3. 1 unit mobil bergaya Eropa merek Peugeot New 2008 transmisi otomatis tahun pembuatan 2018 dengan taksiran nilai ekonomis sebesar Rp530 juta. 4. 1 unit mobil MPV premium keluarga merek Toyota Alphard tipe 2. 5G transmisi otomatis tahun pembuatan 2021 yang merupakan kendaraan termahal miliknya dengan taksiran nilai sebesar Rp978.500.000. Cek komponen harta bergerak lainnya. Febrie juga mencatatkan kepemilikan atas sejumlah aset atau barang berharga bergerak lainnya di luar kendaraan bermotor dengan nilai akumulasi sebesar Rp60 juta. D. Surat berharga dan portofolio investasi. Di dalam kolom kepemilikan surat berharga, instrumen saham, obligasi negara, maupun reksadana, Jampitsus Febrie Adriansyah mencatatkan nilai nihil atau sebesar Rp0. Kas dan setara kas. Untuk mendukung kebutuhan likuiditas keuangan sehari-hari, ia melaporkan kepemilikan dana segar dalam bentuk tunai maupun simpanan rekening bank atau kas dan setara kas dengan nominal sebesar Rp938.125.180. F. Harta dan aset lainnya. Terdapat komponen harta berkategori lainnya yang dicatatkan di dalam lembar LHKPN dengan nilai bersih sebesar Rp100 juta. Subtotal keseluruhan nilai harta Rp18.261.445.180. 2. Catatan utang kewajiban finansial Rp0, nihil. 3. Total bersih harta kekayaan I Rp18.261.445.180. Sebuah fakta unik yang turut menjadi catatan tersendiri bagi tim penyidik LHKPN KPK adalah bahwa di dalam seluruh lembar pelaporannya, Febrie Adriansyah terpantau sama sekali tidak pernah memasukkan atau melaporkan kepemilikan aset berharga dalam bentuk investasi emas murni, emas batangan, maupun logam mulia lainnya. Setelah publik dikejutkan dengan pemandangan menegangkan pada Rabu malam, 8 Juli 2026, di mana barisan pagar tinggi rumah dinas Jampitsus yang terletak di kawasan Jalan Radio, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dikepung dan dijaga ketat oleh sedikitnya 20 anggota TNI berseragam loreng. Kondisi di lapangan dilaporkan telah mengalami perubahan signifikan pada keesokan harinya. Berdasarkan pantauan langsung para jurnalis dan wartawan di lokasi pada Kamis siang, 9 Juli 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, atmosfer di sekitar pemukiman elit tersebut cenderung telah kembali normal, lengang, dan sepi dari aktivitas mencolok aparat militer. Barisan tentara berseragam loreng yang semalam suntuk berjaga di depan pintu gerbang utama kini sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Pintu portal jalan di sekitar area Jalan Radio V yang pada malam sebelumnya sempat ditutup total kini juga telah dibuka kembali untuk akses umum. Meski penjagaan ketat secara fisik oleh personel bersenjata telah ditarik, sisa-sisa pengamanan khusus masih terlihat jelas di lapangan. Persis di seberang rumah dinas Febrie, tampak terparkir 1 unit mobil operasional polisi militer berwarna kombinasi putih dan biru yang diselimuti oleh sarung mobil transparan. Selain itu,
sempat terpantau ada 3 orang pria tegap mengenakan seragam taktis khusus berwarna kombinasi biru dan merah yang melangkah masuk ke dalam area rumah Febrie di bawah terik matahari siang yang cukup menyengat. Guna meredam polemik, kegaduhan, serta spekulasi liar di tengah masyarakat yang mengaitkan penjagaan rumah Jampitsus dengan adanya isu konflik antar institusi penegak hukum, Markas Besar atau Mabes TNI langsung mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan duduk perkara yang sebenarnya. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, saat dihubungi oleh awak media pada Kamis siang, menegaskan bahwa kehadiran para prajurit TNI di kediaman Febrie Adriansyah adalah tindakan legal yang didasari oleh prosedur administrasi resmi antar lembaga negara. Terkait dengan adanya aktivitas pengamanan di kediaman Jampitsus Febrie Adriansyah, kami menegaskan bahwa hal tersebut adalah benar dilakukan oleh personel TNI. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan murni atas dasar adanya permintaan resmi yang diajukan oleh institusi Kejaksaan Agung kepada pihak TNI, ungkap Brigjen TNI Muhammad Nas memberikan klarifikasi. Lebih lanjut, Kapuspen TNI menjelaskan bahwa proses perbantuan pengamanan terhadap rumah pejabat tinggi kejaksaan ini telah dikoordinasikan secara matang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Langkah pengamanan ini memiliki payung hukum yang sangat kuat, yakni mengacu pada Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2025. Di dalam Perpres tersebut, diatur secara eksplisit mengenai hak perlindungan keamanan khusus yang diberikan kepada para jaksa yang sedang melaksanakan tugas-tugas negara yang mendesak, berisiko tinggi, atau mengancam keselamatan jiwa mereka. Brigjen TNI Muhammad Nas juga menggarisbawahi dengan sangat tegas bahwa kehadiran prajurit TNI di rumah Jampitsus sama sekali tidak memiliki sangkut paut atau keterkaitan dengan isu-isu miring lain yang sedang santer berkembang di masyarakat. Termasuk diantaranya rumor mengenai isu adanya tindakan hukum tertentu terhadap lokasi atau aset pribadi milik Febrie Adriansyah oleh instansi lain. Menurutnya, isu-isu tersebut merupakan sebuah proses hukum yang terpisah, mandiri, dan sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi kewenangan masing-masing instansi penegak hukum, bukan ranah TNI. Sorotan tajam masyarakat serta pengamat hukum di tanah air mendadak tertuju pada sosok Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Febrie Adriansyah. Nama sang jaksa senior ini mencuat dan memicu gelombang perbincangan publik yang sangat masif menyusul terjadinya sebuah insiden yang dinilai tidak biasa di kediaman dinasnya. Rumah dinas yang ditempati oleh Febrie terpantau sempat dijaga sangat ketat oleh barisan prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI dengan persenjataan dan seragam lengkap pada Rabu malam, 8 Juli 2026. Kehadiran barisan personel militer di area pemukiman pejabat tersebut seketika memicu berbagai spekulasi liar, rumor, serta tanda tanya besar di tengah masyarakat. Mengapa seorang jaksa agung muda membutuhkan pengamanan perimeter yang begitu ketat dari unsur TNI? Bersamaan dengan mencuatnya isu stabilitas keamanan sang jaksa, perhatian publik secara otomatis bergeser pada sisi lain kehidupan pribadinya, yakni terkait isi lembar laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang ia setorkan secara berkala kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Berdasarkan dokumen resmi LHKPN KPK yang dapat diakses oleh publik, Febrie Adriansyah tercatat mengantongi total nilai harta kekayaan bersih yang sangat fantastis, yakni menyentuh angka 18,2 miliar rupiah. Angka yang terbilang sangat besar untuk ukuran seorang pejabat karir di lingkungan Korps Adiaksa ini langsung memantik sebuah pertanyaan mendasar dan krusial di benak publik. Jika kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, berapa sebenarnya nominal gaji pokok serta tunjangan resmi yang dibawa pulang oleh seorang pejabat yang menempati posisi mentereng sebagai Jampitsus Kejagung setiap bulannya? Untuk menjawab rasa penasaran publik mengenai legalitas dan rasionalitas jumlah kekayaan tersebut,
kita harus merujuk pada regulasi hukum serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak keuangan serta fasilitas bagi para pejabat negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara struktural di dalam internal Korps Kejaksaan, jabatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus merupakan salah satu posisi tertinggi dan paling strategis. Jabatan ini menempati level kelas jabatan 18 atau setingkat dengan pejabat eselon 1A di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Mengingat tanggung jawabnya yang teramat berat dalam memimpin pemberantasan korupsi skala makro di Indonesia, negara memberikan kompensasi finansial yang diatur secara khusus. Jika merujuk pada ketentuan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 29 Tahun 2020 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung, seorang pejabat yang menduduki kelas jabatan 18 berhak menerima pembayaran tunjangan kinerja atau yang akrab disebut tukin sebesar Rp38.226.000 per bulan. Tukin ini diberikan sebagai bentuk apresiasi serta profesionalisme atas beban kerja operasional yang dihadapi sehari-hari. Namun, nominal tersebut barulah komponen tunjangan kinerjanya saja. Penghasilan bulanan seorang Jampitsus masih harus ditambahkan dengan komponen gaji pokok bulanan selaku aparatur sipil negara senior dengan pangkat atau golongan tertinggi. Berdasarkan penyesuaian aturan terbaru yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok untuk level eselon 1 berada di kisaran jutaan rupiah. Apabila kedua komponen utama ini diakumulasikan secara matematis, maka estimasi total penghasilan kotor resmi atau take-home pay yang dibawa pulang secara sah oleh Jampitsus Kejagung setiap bulannya dipastikan mencapai lebih dari 43 juta rupiah. Angka pendapatan bulanan yang cukup besar ini pun sebenarnya belum mencakup berbagai komponen tambahan lainnya, seperti tunjangan melekat kedinasan, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta fasilitas operasional penunjang tugas harian yang disiapkan oleh negara, seperti kendaraan dinas premium, rumah dinas, hingga dana taktis operasional penanganan perkara. Meskipun gaji resmi yang diterima setiap bulan berada di angka puluhan juta rupiah, publik tetap menyoroti dinamika perubahan total nilai aset yang dilaporkan Febrie Adriansyah dalam lembar LHKPN miliknya. Jika diteliti secara saksama, terdapat sebuah fenomena yang sangat menarik perhatian para pengamat anggaran dan transparansi publik. Harta kekayaan Febrie terpantau mengalami lonjakan yang sangat drastis dan signifikan hanya dalam kurun waktu 1 tahun fiskal, yakni antara tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2022, saat ia baru 1 tahun menjabat sebagai Jampitsus, total harta kekayaan Febrie Adriansyah tercatat masih berada di angka 6,3 miliar rupiah, atau tepatnya 6.360.108.742 rupiah. Namun, pemandangan yang jauh berbeda terlihat pada pelaporan LHKPN berkala untuk periodik tahun 2023. Dalam lembar laporan tersebut, nominal kekayaan Febrie melesat tajam dan meroket hingga menyentuh angka total 18.261.445.180 rupiah. Artinya, terdapat sebuah lonjakan atau kenaikan nilai harta yang sangat masif, yakni sebesar 11,9 miliar rupiah dalam rentang waktu yang sangat singkat. Fenomena menarik lainnya kembali terlihat pada pelaporan LHKPN untuk tahun-tahun selanjutnya, yaitu pada laporan periodik tahun 2024 serta tahun 2025 yang dilaporkan hingga memasuki pertengahan 2026 ini. Nilai total kekayaan Febrie terpantau sangat stabil, stagnan, dan sama sekali tidak bergeser atau berubah 1 rupiah pun, alias tetap kokoh berada di angka 18.261.445.180 rupiah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga transparansi di mata publik, asal-usul